persiapan Mapa Bendan Banua dijadwalkan besok di Galung. Oke mau. Oke. Ini dapur umum. Rencana mulai beroperasi nanti. Pagi-pagi diguyur hujan Galung, ada rencana pendirian rumah. Halo, selamat pagi. Galung hari ini diguyur hujan sehingga persiapan kita untuk memulai mendirikan struktur dari konstruksi bangunan rumah Bugis ini masih sempat kita halangi oleh hujan, namun itu bukanlah hambatan utama. Ayo tetap semangat tim untuk kita mendirikan rumahnya. Ayo kita mulai. Ya, di sini Kakak Eman perlu jelaskan pendirian konstruksi bangunan rumah Bugis ini sangatlah sederhana dan kita bisa menghitungnya, yaitu dia memiliki 4 grid. Jadi nantinya tim akan mendirikan sebanyak 4 kali 4 grid ya. 4 grid, dan satu gridnya itu ada 3 tiang, dan tinggi tiang itu adalah 5 meter ya. Jadi dia 4 grid dengan satu grid diisi oleh 3 tiang. Jadi total tiang yang dipakai pada konstruksi rumah Bugis ini adalah 12 tiang dengan ukuran 20 kali 20 cm ya. Nah, ini yang sementara dipersiapkan oleh tim yang mendirikan rumah Bugis ini adalah grid yang pertama ya, yang dimana dimulai dari tengah. Jadi grid kedua dari belakang atau ketiga dari depan yang didirikan dahulu ya. Namun tim lagi siap-siap untuk mendirikannya. Jadi nanti akan ada komando untuk memulai 1, 2, dan 3. Itu nanti ada komando. Dan ya, tiang 3 yang panjang, tiang 3 itu dalam satu grid panjang 5 meter akan diberikan dengan warga yang banyak. Oke?
Luar biasa, grid yang ketiga dari depan atau yang kedua dari belakang sudah berdiri, dibantu dengan apa? Dibantu dengan dua bambu yang didirikan, ya. Dan sudah berdiri, tim lagi sementara mengikatnya di bambu yang sudah didirikan sebagai scaffoldingnya, ya. Itu proses pendiriannya. Jadi mendirikan dulu, kemudian diikat di atas sebelah sana dan sebelah sini juga diikat. Tadi waktu diberdirikan dibantu dengan tali, bantu dengan tali. Ada yang mendorong menggunakan bambu, dua bambu di ujung-ujung, dan ujung sini juga menggunakan tali, ya. Oke. Nah, pada tahapan yang ini, tim akan mendirikan grid yang kedua dari depan, ya. Nah, tim lagi siap-siap untuk mendirikan lagi yang grid yang di depan. Diikati dulu bambu, ya. Kemudian disiapkan talinya. Ada tali tambang, ada tali yang terbuat dari kayu, ya. Tadi Kak Eman belum sempat review tentang talinya. Lain kali kita akan review talinya. Panjang dan dia sangat kuat, ya. Kuat. Dia bukan rotan, tapi dia dinamakan orang Toraja adalah rari. Nah, kita nanti ada waktu saya mendapatkan tali itu dan kita akan review. Ayo tim, sudah siap-siap untuk mendirikan grid kedua lagi. Lihat, sudah ada bambu yang dipersiapkan untuk nanti kita mengikatnya di atas, ya. Ayo, semangat. 1, 2, 3, semangat. Ayo, semangat, ayo, ya. Baik, grid kedua sudah berdiri dengan baik, sudah diikat juga. Nah, sekarang kita akan memasukkan balok lantainya dulu, ya.
kita siap-siap untuk memasukkan balok lantainya ya. Balok lantai yang memang langsung antero sepanjang 12 meter nih. Ada saya ini baloknya 12 meter nih. Mungkin di pasaran jarang jual kayu ya panjang 12 meter ya. Lebarnya 6 cm, tebalnya 15 cm ya. Jadi 6 kali 15, panjang 12 meter tuh ya. Nah, itu balok lantainya tuh. Jadi setelah berdiri 2 grid itu yang bagian tengah, langsung kita memasukkan balok lantainya. Jadi kita masukkan yang pertama, kedua, dan ketiga kita masukkan sambil nanti dipukul dengan istilahnya warga kampung Lilikira adalah kantun ya, atau alat pemukul. Nanti kita saksikan ya. Selamat menyaksikan proses memasukkan balok lantai yang sepanjang 12 meter ini dengan lebar dengan ketebalan 6 cm dan tebalnya 15 cm. Oke, kita saksikan bersama-sama. Luar biasa kekompakan warga. Ini panjangnya 12 meter. Balok lantai ini panjangnya 12 meter. Nah, lihat saudara-saudari, sudah tinggal diulur saja ke dalam. Luar biasa teknik konstruksi yang dipakai ini, sangat unik. Sudah tinggal dilur saja ke dalam. Di sini diperlukan untuk memasang secara pas apa yang kayu sudah dipahat oleh tukang, dan dilakukan kerjasama yang baik antara warga untuk memasukkan balok lantai dari konstruksi rumah bugis ini. Sempat terjadi kendala untuk memasukkan balok lantai yang di arah timur ini. Ini juga dikarenakan karena balok yang dipakai ini adalah balok yang antero atau langsung sepanjang 12 meter. Nah, itu balok yang digunakan ini langsung sepanjang 12 meter. Rekan-rekan pada video ini bisa melihat nih, kayunya langsung antero sepanjang 12 meter ini. Nah, itu. Jadi warga bekerja sama untuk memasukkannya ke dalam sehingga bisa pas masuk, kemudian dipukul ya.
Alat-alat yang digunakan untuk memukul balok lantai itu masih alat-alat tradisional. Ini dilakukan dengan sistem kerjasama ya. Anggotanya beranggotakan 7 orang ya, 6 sampai 7 orang. Luar biasa ya keunikan dari kerjasama dalam membangun rumah konstruksi rumah Bugis ini. Sering disebut orang Toraja adalah rumah Bano Bugis ya, rumah Bugis. Di doktrin dari konstruksi rumah Bugis. Jadi dipukul ya. Oke, semangat kawan-kawanku. Oh, salah. Ya. Bisa dilihat di sini, ini adalah bagian dari baloknya tadi. Cukup panjang, langsung sepanjang 12 meter ya. Di pasaran kita jarang melihat kayu sepanjang itu, paling 4 meter, 6 meter. Kalau di konstruksi rumah Bugi langsung disensor dari hutan sepanjang 12 meter tuh, jadi tinggal dimasukkan ke dalam takikannya. Kita masih jarang menggunakan baut, paku, ini masih jarang, ini masih sistem takik ini. Luar biasa ya. Masuk di proses pemasangan kalau gelagar lantai. Perlu kita ketahui bahwa gelagar lantai ini berukuran 6 per 15 cm. Itu ya. Iya. Luar biasa kesempatan warga. Ini dengan tanah yang baik. Masih dalam proses mengikat semua bidang-bidang sebelum ditegakkan lagi.
masih dalam proses memasukkan ketiga balok lantai atau balok gelagar rumah ini, rumah bugi atau rumah bugis ini. Semuanya diluruskan secara baik supaya pada pendirian struktur grid yang ujung belakang dan ujung depan enak. Jadi mesti harus pemasangan balok gelagar ini atau balok lantai ini secara baik dan lurus sejajar dulu. Ini prosesnya agak-agak lama di sini, namun inilah proses yang perlu diperhatikan supaya memuluskan langkah untuk menutup grid belakang dan juga grid depan dari konstruksi rumah bugis ini. Nah, ini tim masih terus memukul menggunakan yang tadi saya sebut atau yang orang Praja sebut dengan kantunnya. Jadi pukul dan anggota yang beranggotakan 6 sampai 7 orang ya. Ada yang mengarahkan depan, di belakang menumbuk ya. Lihat ya, sangat kerjasama yang sangat baik ya. Sambil menunggu persiapan, warga atau tim sambil beristirahat sejenak ya, sambil menunggu grid yang pertama di belakang akan diberdirikan. Oke, terus semangat teman-teman untuk kita dirikan, tinggal 2 lagi. Anak muda ya. Anak muda memang bangsa. Iya. 1. Grid yang kali ini akan diberdirikan adalah grid yang di belakang. Itu bisa dilihat di skema gambarnya tersorot yang paling belakang ya. Jadi persiapan untuk didirikan, dan balok lantainya tadi sudah siap, jadi tinggal dimasukkan saja ke dalam untuk memegang nanti jika grid yang ujung itu sudah berdiri. Oke, selamat. Mari kita saksikan warga bekerjasama untuk mendirikannya. Kita bisa perhatikan di video ada pendirian grid yang belakang ini. Ada warga yang menarik, ada yang mendorong ya, ada yang menyetel kepasan antara hasil pahat untuk dimasukkan balok lantai ya. Warga bekerja sama dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendirikan rumah bugis ini, karena persiapan tukang utama sudah melakukan persiapan beberapa hari sebelum kita mendirikannya. Perlu
saya sampaikan bahwa sejak dari awal didirikan sampai pada semuanya berdiri dan di setel kelurusannya, konstruksi bangunan rumah Bugis ini hanya membutuhkan waktu 2,5 jam atau 3 jam dengan istirahat. Nah, tadi dimulai jam 9 dan jam 12 siang sudah berdiri sampai sudah di setel kelurusannya. Itu. Jadi biasanya warga pagi-pagi, namun kita tahu sendiri tadi pagi Galung atau lokasi pendirian rumah Bugis ini diguyur hujan. Oke. Sekarang kita sudah sampai pada tahapan mempersiapkan grid yang keempat, yaitu grid terakhir di arah utara. Ya, kita akan mempersiapkan untuk mendirikan grid yang keempat. Ya, diikat dulu, dipersiapkan dulu, semuanya di cross check secara baik, kemudian untuk ditegakkan ya. Ini sudah grid keempat ya, grid terakhir ini. Oke, mari kita saksikan. Ini gridnya perlu digeser ke arah barat dulu ya, digeser dulu sebelum ditegakkan ya. Saya berbicara arah barat itu berarti di sebelah kiri bangunan ini, karena depan dari bangunan ini adalah yang ada warga megang grid tempat ini adalah depan dari rumah ini. Persiapan terus dilakukan, mengikat bambu yang nantinya akan didorong sebagian warga. Tali dipasang ya, tali dipasang sebelum diberdirikan, di setel pas ke posisi as dari tiang atau posisi dudukan tiang, di setel semuanya. Kemudian nanti ada arahan untuk mendirikannya. Ayo, ya kekeman jangan ayo-ayo saja, ini perlu disiapkan dulu secara baik ya. Di dipastikan ya, karena keamanan, faktor keamanan juga harus dipertimbangkan. Oke lah, ayo kita mulai.
Sudah selesai. Keempat grid sudah berhasil didirikan. Selanjutnya adalah tahap untuk pemasangan ring pemasangan ring balok ya paling atas. Jadi setelah ini mungkin warga sedikit akan beristirahat dulu ya, kemudian melakukan detail terhadap pelurusan dari bangunan ini. Kemudian setelah detail pelurusannya, pemasangan ring balok, sampai di situ adalah tugas warga yang bergotong royong membangun bangunan di sini. Untuk selanjutnya ada konstruksi atap, dinding, lantai, itu bakalan dikerjakan oleh orangnya. Keempat grid itu sudah berdiri keseluruhan. Grid itu terdiri dari 3 tiang, dan kali 4 berarti ada 12 tiang yang telah diberdirikan lengkap dengan balok gelagar dan balok lantai yang sudah dipasang. Jadi ini sudah berdiri. Secara otomatis ada balok yang tadi itu membuat dia siku ya. Jadi sudah berdiri secara baik. Warga beristirahat sejenak, kemudian untuk tahap selanjutnya nanti bakalan menyetel posisi dari kelurusan bangunan ini. Jadi ini tahap selanjutnya kita akan menyetel kelurusan dari bangunan ini. Nah, di dalam acara gotong royong membangun rumah ini, mendirikan rumah ini, sudah lazimnya dan sudah sepatutnya kita memberikan servis terhadap keluarga yang hadir membantu ya. Ibu-ibu sibuk dengan persiapan tentang pelayanan kopi ya. Selain kopi juga ada pelayanan ballo ya. Ini satu gumbang nih. Nah, ballo Toraja warna merah dengan busa yang sudah sangat tinggi ya, seperti bir yang mendidih ya. Satu gumbang nih bir ballonya nih akan dinikmati oleh warga yang hadir dalam membantu dalam bergotong royong membangun atau mendirikan rumah Bugis ini ya. Bugis ini dia ibu-ibu warga Lembang Bukira yang hadir dalam partisipasi ya. Ini semuanya keluarga yang
hadir membantu dan hadir memberikan dukungan ya. Ibu-ibunya duduk dan siapkan makanan-makanan untuk nanti dikonsumsi. Ini yang di atas rumah juga ada ya, ibu, nenek semuanya ya hadir dalam memberikan dukungan. Ini dia menu utama pada proses gotong royong pembangunan rumah ini. Sudah merupakan adat dan kebiasaan warga Toraja untuk memperbankan B2 dalam proses-proses acara ritual adat dan pendirian rumah dan segala macam. Itu sudah bagian dari tradisi kami ya, sebagai orang asli Toraja. Pada hari ini keluarga Mama Yudi sebagai pemilik rumah yang memanggil warga Lilikira untuk bantu mendirikan rumah ini. Mama Yudi memperbankan B2 yang kedua disiapkan Mama Yudi di piong ya, makanan khas Toraja di piong dimasukkan ke dalam bambu ya. Jadi ada warga yang bekerja di balik layar proses pendirian rumah ini, bekerja di balik layar ya. Mereka sambil memasak, mapiong, yang lain juga ya. Di tengah pengurusan ada keluarga yang mobilnya sempat tertanam ya. Untung ada mobil Strada 4x4 nih di bawah Nober, jadi bisa dipakai tarik ya. Dia membantu keluarga yang akan ditarik mobilnya. Oke. Ya, setelah istirahat sambil kita memantau proses konsumsi di dapur, di acara mapiong, acara memasak, keluarga ibu yang hadir ya. Saatnya kita kembali pada konstruksi rumah Bugis kita, yaitu sekarang sudah pada tahap menyetel siku atau kelurusan dari bangunan ini. Untuk selanjutnya nanti kita menaikkan ring baloknya. Selamat menyaksikan. Oh ya, salah satu keunikan dari konstruksi rumah Bugis ini adalah berada pada pondasi. Pondasi biasanya pada saat kita membangun sebuah rumah, yang utama dikerjakan adalah pondasi. Namun pada konstruksi rumah Bugis ini masih di atas tanah dan nantinya tukang masih bisa mengerjakannya sendiri, sekitar 3-4 orang itu untuk meletakkan pada batu yang diambil dari sungai ya. Jadi itu menurut Kakak Eman adalah satu keunikan. Jadi itulah salah satu keunggulan juga dari rumah Bugis ini, mana bisa diangkat, bisa digeser, bisa dipindahkan ya. Pastinya tahan gempa ya. Ada gempa ya akan bergoyang saja gitu. Jadi banyak keunggulan dari rumah Bugis ini. Nah itu, Bapak Ibu saudara-saudari, sobat Kakak Eman bisa memperhatikan itu belum ada pondasinya itu. Belum ada pondasi, warga masih menggesernya ke sana kemari ya, masih bebas kita menggesernya ke sana kemari. Jadi ya itu menurut Kakak Eman, dan mungkin teman-teman juga masih merasa unik ya dengan konstruksi rumah begini. Kebanyakan
dan juga teman-teman melihatnya di Bugis, di Makassar, di Toraja. Namun pada proses-proses pendirian, proses membangunnya, proses konstruksinya, ini saya pikir masih banyak yang belum melihatnya secara langsung. Untuk itu Kakak Eman pada kesempatan ini beruntung mendapatkan warga bekerja sama. Saya membuatnya sebagai konten. Ini proses meluruskan, warga gotong royong mengangkat, meluruskan rumahnya dulu. Diangkat saja, diangkat 1, 2, 3, angkat begitu ya. Warga terus menyetel posisi bangunan, kelurusan bangunan ini ya. Tapi satu lagi keunikan nih, ini warga meluruskannya bukan dengan teknologi canggih, teodoli atau alat ukur, alat meter yang lainnya. Ini warga meluruskan dengan menembak arah gunung ya, menembak ke arah gunung, senter dengan mata itu ya. Ini di senter dengan mata, kemudian menurut warga disamakan asnya, diluruskan. Rumah tua ini ditunjuk oleh Bapak Robert. Jadi as dari rumah tua itu disamakan dengan as rumah baru ini. Jadi nggak pakai teodolit ya, teknologi canggih. Nah, itu masih manual ya cara-cara senter dari meluruskan bangunan ini ya. Nah, untuk as tengah, jadi nanti jika yang pinggir-pinggir tetap tukang utama dari bangunan ini tetap nanti bakalan menyikunya dengan alat ukur ya, alat ukur dan alat timbang yang dimiliki oleh tukang utama dari bangunan ini. Jadi ini warga masih warga atau menunggu komando yang real, yang pasti dari komando yang akan ditentukan satu orang ya, untuk memastikan posisi dan kelurusan bangunan berdasarkan adat dan berdasarkan keinginan keluarga, berdasarkan kepercayaan keluarga untuk meluruskan dengan as bangunan dan menembak ke arah gunung ya. Kak Eman belum sempat menanyakan secara pasti gunung yang mana itu, karena kan gunung di sana banyak gitu ya. Tapi itulah adat istiadat kita dan kami warga Toraja hidup di bawah kultur adat yang sangat unik. Hal-hal itu peninggalan nenek moyang kami yang tetap kita berusaha sebisa mungkin untuk melaksanakannya ya. Jadi terus di senter, di keker ya, secara manual ya, teruskan secara manual ya. Ujung Mira, ujung. Sebenarnya pada tahapan akhir ini tinggal digeser aja sekitar 25 cm ya antara depan dan belakang. Itu sama saja, karena kalau kita lihat dari bawah beda, lihat dari belakang beda ya. Jadi warga sempat miskomunikasi sedikit, namun semuanya adalah keluarga, jadi tetap bisa didiskusikan secara baik, mau digeser yang depan apa mau geser yang di belakang. Warga masih menunggu, semuanya keluarga menunggu, dan
Ini sebenarnya tinggal sedikit saja ya, tinggal sedikit. Jadi itulah diskusi, musyawarah, pencerahan harus kita sama untuk mendiskusikannya. Jadi kita tunggu diskusi yang alot ini ya. Yo, que Apa kira-kira? yo. Kapalnya buta aceite tu muda. Setelah melalui diskusi yang panjang antara tua-tua, kepala tukang, kepala warga, kepala adat, maka diputuskan bahwa yang akan digeser adalah bagian belakang ke arah timur ya, ke arah timur. Jadi nanti kita perhatikan di sini, setelah digeser sekitar 20 cm maka langsung fix lurus, kita saksikan. Oke. Tahap pelurusan telah fix dan selanjutnya adalah menaikkan scaffolding atau pijakan kaki di atas untuk selanjutnya akan dinaikkan ring balok dari bangunan ini. Ring baloknya juga panjang antero 12 meter, ada tiga buah kayu dengan panjang 12 meter yang akan dikeroyok warga untuk dinaikkan. Dan setelah dinaikkan maka tugas selanjutnya adalah tukang utama dari bangunan konstruksi rumah bugis ini. Di warga hanya membantu untuk menaikkan ketiga ring balok ini. Jadi akan dinaikkan secara perlahan satu persatu, akan diangkat oleh warga. Untuk lihat kegiatannya diangkat karena memang berat ini kayu kalau di Toraja dikasih nama kayu buangin, panjangnya 12 meter ya, diambil dari hutan jauh tempat mengambilnya. Kita saksikannya warga untuk menaikkannya perlahan namun pasti, dinaikkan satu persatu, diikat ujungnya, ditarik, didorong ya, dan di atasnya sudah ada jembatan pijakan kaki untuk warga memegangnya. Jadi dilakukan kerjasama yang baik untuk menaikkan ring balok ini dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan dalam bekerja.
Nah, beginilah kondisi bangunannya setelah didirikan semua dan setelah menaikkan ring balok ya. Jadi sudah pada tahapan ini ring balok sudah dinaikkan. Selanjutnya merupakan tugas dari tukang utama untuk melanjutkannya. Jadi konten KKM juga pada kali ini akan berakhir pada tahapan konstruksi ini saja, karena jarang-jarang kita menemukan proses pembangunan atau proses dokumentasi atau konten terhadap rangka pendirian rangka konstruksi rumah bugis ini. Kadang kita bangunannya sudah jadi, rumahnya sudah jadi, baru kita melihatnya. Dalam proses seperti ini maka jarang kita menemukannya. Di konten ini akan berakhir sampai di proses pembangunan atau pendirian konstruksi struktur utamanya. Dan, ya nanti jika ada waktu saya akan dokumentasikan lagi untuk tahapan-tahapan konstruksi yang lainnya. Oke, terima kasih. Saatnya kita untuk beristirahat dan menunggu jamuan kasih untuk makan siang bersama. Setelah rangkaian acara makan siang bersama telah selesai, para ibu-ibu dan para bapak-bapak sebagian perlahan mulai meninggalkan kompleks Galung. Kompleks Galung itu berada di Lilikira ya. Mereka pada pulang ke rumah masing-masing ya. Dan kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekian KKM persembahkan proses mendirikan konstruksi tiang rumah bugis di Galung, Lembang Lilikira, Toraja Utara. Terima kasih.